Cahaya. Cahaya. Itu yang kita perlukan. Dan kita akan bahas hari ini tentang Allah An-Nur yang Maha Cahaya. Wow, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menjumpai Anda. Diawali dengan kegelapan tadi, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan Kak Ridwan. Sebetulnya apa sih yang kita butuhkan ketika kegelapan terjadi kepada kita? Yaitu satu, cahaya, tidak ada yang lain. Untuk itu kami akan berbincang tentang cahaya, yaitu sebuah nama dari 99 nama indah Asmaul Husna, An-Nur milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berada di samping kiri saya Ustadz yang tadi sudah mengaji dengan kita, kembali hadir. Terima kasih Ustadz. Dan juga cahaya ini akan dijelaskan seperti apa, kemudian Allah memberikan cahaya, manfaatnya untuk apa? Untuk kita. Karitan Mukri, silakan. Ya, terima kasih Kak Wulan. Ustadz, terima kasih sudah menemani. Saya ingin dengar dulu nih semangat pemirsa dan juga sahabat-sahabat kita yang masih muda-muda ini di studio. Coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi ini luar biasa. Subhanallah. Menggema. Ya, alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Segala keagungan, kemuliaan, kebesaran hanya milik Allah. Kita bersyukur hari ini Allah hidupkan kembali setelah tadi malam kita dimatikan oleh Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, seorang manusia agung yang setiap hari berjuang untuk kita, yang membawa zaman dari kegelapan menuju cahaya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak kita termasuk orang-orang yang bisa berada di belakang barisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan membahas satu nama dari Asmaul Husna, yaitu An-Nur. Apa artinya? Sang Maha Cahaya. Jadi kalau kita pagi hari muncul apa? Cahaya matahari, ya kan? Sesungguhnya siapa yang memberikan cahaya kepada kita? Allah An-Nur yang Maha Bercahaya, yang memberikan cahayanya melalui matahari. Jadi bukan matahari itu yang memberikan cahaya. Sesungguhnya Allah An-Nur yang Maha Bercahaya, yang setiap pagi, setiap hari menyinari kita dengan cahayanya melalui matahari. Maka kalau kita melihat matahari, jangan cuma sekedar melihat matahari. Dengan tatapan kosong melihat matahari, nggak sadar bahwa sesungguhnya Allah An-Nur, Sang Maha Cahaya, sedang menatap kita, sedang melihat kita, dan sedang menyinari kita dengan cahaya mataharinya. Jadi ketika cahaya matahari itu muncul dan menyinari kita, kita teringatnya bukan dengan matahari, tapi teringat dengan siapa di balik matahari itu. Siapa di balik matahari yang menyinari kita, coba? Siapa Sang Maha Cahaya? Allah An-Nur yang Maha Bercahaya. Begitu juga kaulan kayak tadi kan ya, kan gelap tuh. Saat gelap seperti itu apa yang kita perlukan? Cahaya. Dan sesungguhnya Allah yang memberikan cahaya kepada kita. Apa yang kita rasakan kalau kita dalam kegelapan? Lagi mati lampu deh. Takut, apalagi? Gelisah, apalagi? Hampa, hampa. Hampa, terus apa lagi? Bingung, iya kan? Galau, resah, gelisah. Saat seperti itu, apa yang kita perlukan? Cahaya. Apa yang kita cari? Cahaya. Bisa melalui lilin, ya kan? Senter, ya kan? Ada juga lampu teplok lah zaman dulu. Masih ada gak ya lampu teplok? Pakai handphone kalau zaman sekarang handphone kan? Kita perlu cahaya saat itu. Begitupun kehidupan kita. Ya bayangkan kalau kehidupan kita tidak punya cahaya, ya tidak ada cahaya iman dalam hati kita, maka kita persis seperti mati lampu dan kita tidak menemukan cahaya. Apa yang terjadi kalau hidup kita tanpa cahaya iman yang Allah berikan kepada kita? Ya, kalau kita jalan dalam kegelapan gimana? Nabrak sana, betul ya? Ada meja ditabrak karena tidak kelihatan. Tembok ditabrak, ya kan? Batu mungkin nggak kelihatan, kesandung terjatuh. Nah itu cahaya secara fisikal. Ya kalau kita berjalan di dalam gelap gulita pasti sengsara. Kita tabrak sana, tabrak sini, kesandung, terjatuh, kena tembok, mungkin benjol-benjol ya saat itu. Ya kan?
Nah begitu juga kalau kita tidak punya cahaya iman, maka hidup kita pun akan terbentur sana, terbentur sini, terjatuh, kemudian nabrak peraturan yang sudah Allah tetapkan, sehingga kita hidup dalam kegelapan. Nauzubillah min dzalik. Ustaz, tolong bacakan surat Al-Baqarah ayat 257 tentang cahaya petunjuk iman. Insyaallah. Ya, silakan Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Indah ya Kak Ulan? Iya. Terima kasih Ustaz. Jadi ini Kak Ulan dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir, pelindungnya ialah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau kita dalam cahaya iman, itu kita berarti sedang mendekat kepada siapa? Allah An-Nur yang maha bercahaya. Tapi kalau kita dalam kegelapan, ya jauh dari cahaya iman, maka pelindung kita siapa? Setan. Jadi ini luar biasa nih Kak Ulan, Pak Ustadz ya. Kalau kita dalam kegelapan ya, berjalan dalam kegelapan, jauh dari Allah, itu berarti kita sedang menjauh dari Allah An-Nur. Berarti kita sedang dalam apa? Kegelapan. Kegelapan. Iya kan? Makanya orang yang jauh dari Allah An-Nur yang maha bercahaya, hidupnya gelap tidak? Gelap. Sengsara apa enggak? Sengsara. Stres apa enggak? Stres. Galau apa enggak? Galau. Galau, kenceng sekali. Kenceng banget galaunya ya. Karena sedang jauh dari siapa? Allah An-Nur yang maha bercahaya. Tapi kalau kita sedang imannya lagi kuat, ya, imannya itu lagi menghujam ke dalam hati, berdegup dalam degup jantung, kita sedang merasakan nikmatnya iman, gimana rasanya? Nikmat. Bahagia tidak? Bahagia. Tentram tidak? Tentram. Kenapa? Karena kita sedang dalam cahayanya Allah An-Nur. Kita sedang melihat sebuah keindahan yang tak terperi, yang bersumber dari Sang Maha Cahaya. Mata kita tuh dibukakan oleh Allah, kemudian kita melihat keindahan-keindahan. Kita merasakan sebuah kenikmatan yang lebih indah dari apapun. Kita merasakan cahaya yang indah, yang lebih indah dari kita saat memiliki berlian yang bercahaya.
lebih indah dari punya batu bacan, Batu bacan. batu akik yang bercahaya atau batu mulia. Nggak ada apa-apanya dibandingkan cahaya iman yang memancar dari hati yang bercahaya. Iya. Jadi gitu Kak Ulan. Artinya seluruh tubuh kita sebetulnya bisa memancarkan cahaya, begitu ya, Iya. dan memberikan cahaya untuk orang lain. Nah, bagaimana sebetulnya aplikasi atau koneksi dari cahaya yang Allah berikan kemudian masuk ke dalam tubuh kita sehingga kita bisa mengeluarkan energi cahaya itu, Kak? Ya. Sifat-sifat mulia yang Allah berikan itu Kak Ulan, itu adalah cahaya. Jadi kita ini pernah berjanji semua di alam ruh. Ketika Allah bertanya kepada kita, Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Kita semua menjawab apa? Qalu bala syahidna. Apa artinya? Betul ya Allah, kami bersaksi. Dan di saat itulah Allah tiupkan sifat-sifat mulia ke dalam hati kita. Allah tiupkan cahaya dalam hati kita. Cahaya keadilan Allah berikan, cahaya kejujuran, cahaya kebersamaan, cahaya kelembutan, itu Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita mengeluarkan cahaya kejujuran, maka niscaya kita akan merasakan kebahagiaan. Kita mengeluarkan cahaya kebersamaan, coba kalau lagi ngumpul gini senang apa enggak? Senang. Lagi ngumpul sama teman-teman senang apa enggak? Senang. Kenapa? Karena sesungguhnya kita sedang teringat dengan Allah Al-Jami yang maha menghimpun, yang maha mengumpulkan. Nanti kita bahas lagi ya, Kak Ulan. Iya, artinya cahaya ini sebetulnya ada di setiap gerak langkah kita. Bagaimana cara memunculkannya? Nanti kita kembali lagi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, perbincangan menarik tentang An-Nur. Hingga kita bisa bercahaya, bisa menjadi manusia yang penuh dengan terang benderang cahaya Allah. Kembali sesaat lagi, Serambi Islami, semua ada di sini. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 184. Selamat pagi saudara Indonesia. Kabar hangat setiap pagi mengabarkan peristiwa dari berbagai belahan dunia dirangkum dalam Indonesia Pagi. Tengah dan lintas barat Sumatera. Kementerian Dalam Negeri tidak akan membahas tambahan dana bagi partai politik. Sebagian pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung. Sejak 2 tahun terakhir masyarakat Indonesia Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat di TVRI. Lele ini dilengkapi dengan kumis. Kabar dari petani, program yang memberi pencerahan pada sektor pertanian. Memberi gambaran sekaligus bagaimana menyongsong era swasembada pangan. Serbu kayu, lidah, campur pertanian. Kabar dari petani setiap Jumat pukul 8 di TVRI. Terima kasih pemirsa masih bersama Serambi Islami, semua ada di sini. Seperti yang tadi kakak sampaikan bahwasanya kenapa hati kita sekarang bercahaya? Karena kita sedang berbicara tentang yang maha memberikan cahaya, Allah. Kemudian kita berhimpun dengan orang-orang yang sama-sama mengeluarkan energi cahaya. Untuk itu sepertinya faktor yang sangat penting untuk memilih lingkungan, kemudian memilih kondisi yang kondusif agar cahaya itu tetap hidup di hati kita. Ya. Bagaimana apa yang harus kita lakukan supaya terus kondusif dengan cahaya itu, Ya. Kak Ridwan? Ya Kak Ulan, itu Allah itu kan sang maha cahaya kan. Jadi dia An-Nur itu memberikan cahaya di alam melalui mataharinya, melalui rembulannya, melalui bintang-bintangnya. Kemudian Allah juga memberikan cahaya berupa petunjuk iman yang harus terus dijaga, yang harus terus dipelihara. Jangan sampai cahaya iman yang sudah masuk ke dalam hati kemudian tercabut, kita kembali dalam kegelapan gitu. Iya. Kan sudah Allah berikan cahaya nih kepada kita. Tapi juga Allah memberikan cahaya berupa Quran, Kak Ulan. Iya. Yang senantiasa kalau kita baca itu menjadi cahaya dalam kehidupan.
Ustaz tolong baca surat An-Nisa ayat 74 tentang cahaya Quran. Jadi bagaimana caranya Kaulan? Salah satunya adalah dengan terus membaca Quran, karena Quran adalah cahaya. Dan sumbernya. Dan sumber yang Allah turunkan untuk kita supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah Sang Maha Cahaya. Baik, silakan Ustaz. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Shadaqallahul azim. Ya, ini artinya Kak Ulan dan juga teman-teman, coba kita dengarkan dengan sepenuh hati ya. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad, dengan mujizat, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Sehingga yang namanya Umar bin Khattab itu gemetar hatinya saat membaca surat apa, mendengar surat apa? Toha. Bercucuran air matanya gitu loh. Sehingga banyak ya orang yang kemudian setelah mempelajari Quran, kemudian hatinya bergetar, bergemuruh, dan kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Banyak tidak? Banyak. Bahkan ada tuh lagi rame tuh Kaulan di YouTube. Iya. Ada orang ya ngetes kalau misalnya mendengarkan ayat Quran, bagaimana perasaannya? Padahal bukan Islam tuh yang dites. Iya. Dia dengerin gitu kan. Terus apa yang dirasakan? Hati menjadi tentram. Padahal dia nggak tahu tuh bahwa itu adalah Al-Quran. Tes lagi, apa yang dirasakan? Seperti apa ya? Mendengarkan sebuah kalimat yang indah. Padahal nggak ngerti artinya. Kayak tadi kita dengar Ustadz Safian Hadi membaca Quran, hati gimana rasanya? Tentram. Hati terasanya sejuk, tenang. Kenapa? Karena Quran adalah cahaya yang akan membawa kita dari kegelapan menuju cahayanya. Jadi pelajari tuh Quran nih Ustaz ya. Semuanya nih pesan dari Ustaz. Ustaz tolong pesan Ustaz nih. Cahaya sebagai Quran sebagai cahaya. Sumber dari segala sumber cahaya. Baik. Quran. Al-Quran ini menjadi petunjuk dan juga cahaya ya. Karena begini, orang yang mau belajar Al-Quran lalu kemudian memahami dan mengamalkannya, maka di dalam dirinya sedang menciptakan cahaya, mendatangkan cahaya. Karenanya membaca Al-Quran dari dalam hati, sehingga hatinya bercahaya. Sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Jadikanlah cahaya di dalam hatiku. Jadi kalau baca Quran, belajar Al-Quran harus dari dalam hati. Ya, juga hati-hati berarti ya. Jadikan Al-Quran sebagai pancaran cahaya, kemudian kita serap itu sehingga kita selain menyinari diri kita, kita juga bisa menyinari. Nah, jadi bercahaya. Kalau kita sudah memiliki cahaya, apalagi yang dimulai dari hati, karena itu Rasulullah doa pertama, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura. Nanti hatinya bercahaya, lidahnya bercahaya. Maksudnya apa? Kata-katanya menyejukkan ya, kepada kebenaran dia condongnya dan seterusnya. Maka kalau sudah demikian, dia memancarkan cahaya dan bisa memberikan penerang. Karena Rasulullah itulah selain beliau sebagai cahaya dan bisa memberikan petunjuk ya, menerangi. Bahkan pada zaman gelap gulita Rasulullah datang ya, zaman jahiliyah, lalu menjadi terang benderang dari sisi moralitasnya dan semuanya. Iya. Artinya memang kita semua punya potensi untuk bisa menjadi cahaya. Dan sumber daya internalnya sudah ada di kita begitu ya. Dan kemudian kalau kita sudah dapat cahaya itu, ini supaya jangan sampai lepas. Kalau menurut Ustadz nih, selain berdekatan dengan Quran, apalagi Ustadz? Jadi begini, tadi kembali kepada hati.
kalau hati sudah diberikan sinar, insya Allah nanti bisa. Karena sebagaimana sabda Rasulullah, dari hati inilah kemudian berawal. Ala wahiyya al-qalb. Ketahuilah yaitu hati. Kalau hatinya bagus, insya Allah semuanya bagus. Nah, ketika hati kemudian diberikan cahaya oleh Allah, maka kemudian bisa memancarkan kepada yang lain, insya Allah. Makanya ya keimanan, akidahnya yang betul. Kemudian jangan yang hati yang sudah ada sinar ini kemudian ditutup oleh maksiat. Karena setiap perbuatan maksiat itu akan berdampak seakan-akan ada lampu yang kemudian dikasih cat hitam gitu. Noda-noda hitam ini menutupi cahaya yang ada. Karenanya orang yang selalu beribadah kepada Allah, kemudian dia selalu membersihkan dirinya, menjauhkan diri dari maksiat, maka seakan-akan dia tadi bercahaya dan mampu memberikan penerang kepada diri dan masyarakat. Ya, kemudian lagi kembali di sana, dari hati itulah dimulai. Sekali lagi, bersihkan hati, ya. Kemudian jangan berbuat maksiat yang menyebabkan cahayanya tertutup. Jadi dua hal itu Dua ya, hal, ya, yang harus dijaga, dan nanti semuanya soalnya bersaksi juga nih. Ya, betul. Anggota tubuh kita kan yang bicara, bukan mulut kita, tetapi ketika cahaya itu ada hari ini, struktur wajahnya terlihat. Begitu ya. Nah, aliran darah yang mengalir di tubuh kita ini supaya betul-betul memancarkan cahaya, Kak Ridwan. Dan kita punya keyakinan ini kayaknya hati kita bercahaya. Gimana, Kak? Ya, sesungguhnya memang kita itu diturunkan ke muka bumi, Kak Wulan, selain sebagai hamba Allah yang memang harus terus mengabdi kepada Allah. Kemudian taat tunduk patuh kepada Allah, tapi kita juga sebagai khalifah. Apa fungsi khalifah coba? Sebagai apa? Rahmat bagi semesta alam. Pemimpin ini semuanya pemimpin nih. Insya Allah akan lahir dari sini nih para pemimpin hebat Indonesia masa depan. Amin. Amin. Yang akan menjadi cahaya untuk Indonesia, ya kan? Nah, itu harus terus dilatih. Harus terus dilatih setiap hari ya. Seperti yang tadi Ustadz bilang, caranya misalnya dengan membaca Quran tadi. Karena Quran adalah cahaya. Yang kedua, Menjauhi maksiat ya. menjauhi maksiat. Ya, karena semakin kita menjauhi maksiat, semakin bercahaya hati kita. Semakin tunduk patuh kita kepada Allah, semakin bercahaya hati kita. Terus kemudian juga wudhu juga itu salah satu membuat wajah bercahaya, ya, hati bercahaya, tangan tadi. Sebenarnya ketika wudhu kan menggugurkan dosa-dosa kan. Wudhu itu bukan cuma sekedar wudhu gitu doang. Tapi ketika kita basuh tangan kita sambil berdoa sama Allah supaya jadi cahaya tangan kita. Ketika lisan supaya jadi cahaya lisan kita, mulut kita. Wajah supaya jadi bercahaya wajah kita. Tangan, pikiran supaya bercahaya, pendengaran supaya bercahaya, kaki supaya bercahaya. Ya, jadi sering-seringlah berwudu. Kalau batal, wudu lagi. Upayakan, jaga wudu. Ya, bahkan tuh ya ada kisah ya Bilal, sebelum Bilal meninggal dunia, terompahnya sudah ada di surga. Ketika ditanya sama Rasulullah, apa yang kau lakukan wahai Bilal? Apa bilang Bilal? Aku senantiasa menjaga wudu, dan setelah wudu aku sholat sunnah wudu. Ya, jadi itu salah satu caranya. Tapi juga sesungguhnya di dalam hati kita kaulan itu sudah ditiupkan cahaya kemuliaan berupa sifat-sifat mulia. Contoh kejujuran, kemudian apalagi kesabaran, syukur, tanggung jawab, visioner, disiplin, adil, peduli, kemudian semangat, gigih, kemudian lembut tutur katanya. Itu cahaya-cahaya Allah berikan tuh kepada diri kita. Nah, kalau kita misalnya menjadi orang yang jujur, berarti kita sedang melaksanakan cahaya kejujuran dan kita sebarkan kepada yang lain. Kalau kedatangan kita membuat lingkungan kita damai, berarti kita sedang menyebarkan apa? Cahaya kedamaian. Kita sedang mendekat kepada Allah An-Nur yang maha bercahaya. Kalau kita membuat lingkungan kita gaduh, gara-gara kita datang terus jadi rame, jadi berantakan, atau jadi tidak damai, maka kita sedang jauh dari siapa? Allah An-Nur yang maha bercahaya. Ya, jadi caranya kaulan kita membuat diri kita senantiasa teringat sama Allah adalah selain baca Quran, kemudian zikir, berwudu, kita melaksanakan sifat-sifat mulia yang telah Allah tiupkan ke dalam diri kita. Ya, nah ini sifat-sifat mulia ini yang tentunya orang lain bisa melihat bahwasanya kita ini bercahaya, begitu ya.
Nah kemudian indikator-indikator itu tadi kalau kita analogikan ada saklar on off begitu ya. Kalau sedang off, ini kayaknya kok sedang tidak bercahaya. Apa yang harus dilakukan Kak Ridwan? Ya di-on-kan kembali. Di-on-kan kembali. Karena kalau sedang off berarti sedang dalam apa? Kalau lampu kalau off berarti apa? Mati, Sekarang gelap. shortcutnya, jalan Ya kan? pintasnya dulu nih kan. Kalau misalkan sholat dulu, kemudian apa kan perlu text time ya. Kalau jalan pintasnya supaya kita langsung mencahayakan diri kita kembali ketika kita merasa redup, gimana Kak? Istighfar. Istighfar langsung ya. Kembali. Jadi kalau orang sudah berbuat lagi gelap nih, segera kembali sama Allah. Karena sesungguhnya fitrah kita itu adalah hambanya Allah yang maha bercahaya. Tapi memang ada yang gak suka tuh kita terus dekat sama Allah. Ada yang tidak suka kita terus bercahaya. Ada yang tidak suka kita menjadi hambanya Allah An-Nur yang maha bercahaya. Siapa? Setan, Taugut. Dia terus membuat kita menjadi orang yang gelap. Ya, dia terus membuat hati kita menjadi gelap. Maka teruslah banyak-banyak istighfar sama Allah. Terzikir yang banyak, ya Nur, yang maha bercahaya, berikan cahaya di hatiku seperti doa Rasulullah. Berikan cahaya pandangan mataku, berikan cahaya pendengaranku, berikan cahaya di tanganku, berikan cahaya di kakiku, berikan cahaya di pikiranku, sehingga kita insya Allah kalau sudah seperti itu akan terus dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, konsistensi dan persistensi untuk bisa menghadirkan dan meminta cahaya itu yang harus kita upayakan tiap hari ya. Baik teman-teman, kita istirahat sebentar, nanti kita kembali lagi ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali lagi untuk Anda. Semoga hati kita lebih bercahaya. Serambi Islami semua ada di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan untuk diucapkan, tetapi berat dalam timbangan dan disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu Maha Suci Allah dengan segala pujiannya dan Maha Suci Allah Tuhan yang Maha Agung. Hadis riwayat Muslim. Batik Surabaya berbeda dengan batik lainnya karena warna batik Surabaya lebih kuat dan berani seperti orang Surabaya. Batik khas Surabaya memiliki beragam motif. Motif ujung galuh, motif cengho, motif ayam bekisar dan teratai, motif suro dan boyo, motif Jals Viva Jayamahe. Kami bangga memakai batik Indonesia. Pemirsa, terima kasih. Mudah-mudahan hari ini kita semua bisa memancarkan cahaya tidak hanya untuk diri kita, tetapi dengan lingkungan sekitar kita. Kak Ridwan, kita lanjutkan lagi. Ya. Ya, bagaimana cahaya itu supaya tadi sudah ya, kita bisa on terus. Tetapi kalau misalkan kita hidup di lingkungan yang tidak bercahaya, ini kan agak susah ya tantangannya. Gimana Kak? Kalau kita hidup di lingkungan yang gelap, ya katakanlah Indonesia saat ini mungkin ya dalam kegelapan. Kalau kita maki-maki kegelapan, kira-kira bisa nggak cahayanya muncul? Tetap gelap atau tidak? Di rumah gelap, terus kita bilang gelap, dasar gelap, nggak tahu diri ini gelap. Ngomel-ngomelin gelap. Ngomel-ngomelin gelap, kira-kira terang nggak? Indonesia misal lagi gelap sekarang, kita maki-maki aja ke kegelapan. Wah gelap Demo dasar, terus. harusnya nggak gelap begini, dasar gelap, gelap. Ngomong terus, maki-maki kegelapan. Kira-kira Indonesia bercahaya apa enggak? Apa yang harus kita lakukan jika kita dalam sebuah suasana yang gelap? Mencari cahaya. Atau juga bawalah cahaya.
Karena kegelapan gak akan bisa terang dengan makian, tapi setiap orang bawalah cahaya. Setiap orang bawa cahaya, ya, maka niscaya kegelapan itu akan sirna dan kemudian jadi terang. Ya. Begitupun juga diri kita. Kalau misalnya kita berada di lingkungan yang gelap, kalau misalnya memang kita nggak bisa merubah dan saat itu tidak membawa cahaya, kita hijrah, cari cahaya. Hijrah ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita bisa merubah lingkungan itu menjadi cahaya, bawalah cahaya itu di dalam kegelapan supaya gelap itu menjadi cahaya. Seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Saat itu kan bayangkan Mekah saat itu dalam kondisi apa? Kegelapan. Anak dikubur hidup-hidup, ya kan? Ya kan? Masa jahiliyah kan? Kemudian mabuk-mabukan, menyembah berhala, ya kan, patung disembah. Itu kan dalam kegelapan. Kemudian Nabi Muhammad membawa apa? Cahaya yang terang benderang. Sekarang cahayanya apakah hanya di Mekah? Tapi menyebar ke seluruh dunia. Termasuk kita merasakan cahaya yang 1400 tahun yang lalu sampai sekarang cahayanya makin terang dan makin terang karena itu bersumber dari cahaya di atas cahaya. Amin. Baik, supaya hati kita lebih bercahaya, kita bacakan dulu surat Al-Asr deh. Mangga, silakan. Silakan Ustaz. Kita awali dengan bacakan ta'awudz bersama. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Lagi bersama. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Alimul ghaibi wasyahada. Alimul ghaibi wasyahada. Huwar rahmanur rahim. Huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Yusabbihu
yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita rutin ya Ulan ya. Iya. Mudah-mudahan di seluruh Indonesia bisa hafal surat Al-Hasyr. Jadi saya ketemu Ustadz Kaulan dengan para pemirsa ini dari Aceh, dari Papua, dari Makassar. Jadi mereka ternyata suka nonton dan mereka sudah mulai nih mencoba menghafal surat Al-Hasyr ini. Karena memang di dalam hadis dikatakan, ya hadis riwayat At-Tirmizi, barang siapa yang membaca A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim 3 kali, kemudian membaca surat Al-Hasyr ayat 3 terakhir, maka kita akan didoakan 70.000 malaikat. Coba tuh. Kalau doa malaikat gimana? Makbul gak? Makbul. Dari pagi sampai sore. Kalau kita mati syahid, kalau kita mati syahid kita. Kalau sore baca lagi, habis asar kita baca lagi, kita akan didoakan kembali oleh malaikat, 70.000 malaikat dari petang hingga pagi lagi. Jadi baca setiap hari. Abi tolong diamalkan di pesantren ya, supaya jadi pahala, dan tolong doakan kita ya. Iya. Mudah-mudahan mengalir pahalanya buat Ustadz. Amin. Ya, buat Kak Ulan dan seluruh buat kru TVRI. Tepuk tangan dulu untuk kru TVRI. Ya luar biasa. Ustadz, ada yang mau ditambahkan tentang Al-Hasyr ini supaya kita diinspirasi terus dari surat Al-Hasyr ini? Iya, yang jelas setiap huruf dari Al-Quran bernilai dan bercahaya. Nah, maka bagi siapapun yang mau ya menghafalkan Al-Quran, ini akan menambahkan cahaya pada dirinya. Kata Rasulullah, jangan sampai kita ini seperti rumah yang kosong, tidak berpenghuni. Ya, kal baitil kharib. Jadi jangan sampai kita seperti rumah kosong. Kenapa? Karena tidak ada Al-Quran di dalam dada kita. Barang siapa yang di dalam dadanya tidak ada dalam Al-Quran, dalam dirinya tidak ada Al-Quran, ada yang memaknai maksudnya tidak ada hafalannya, maka seperti rumah kosong. Maka sedapat mungkin ayo kita kumpulkan cahaya Al-Quran dalam diri kita sehingga kita menjadi bercahaya. Untuk lebih bercahaya lagi, mendekatlah kepada yang punya cahaya, yaitu Allah. Nurun ala nur. Iya. Allah, cahaya di atas cahaya. Jadi nggak boleh jauh-jauh dari Al-Quran ya. Baik, kita tanya jawab dulu teman-teman. Ada yang ingin bertanya pada kakak atau pada Ustadz? Silakan yang sudah siap mic-nya. Silakan. Dengan siapa? Nama saya Wira. Mas Wira, ya. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ridwan yang saya hormati, Pak Ustadz beserta host. Kak Ridwan seperti ini. Sebagaimana yang telah Kak Ridwan jelaskan, bahwasanya kita sebagai manusia itu tidak pernah luput akan kesalahan dan dosa seperti itu. Bagaimana cara kita untuk menjadi nur yang tadi Kak Ridwan sudah jelaskan seperti itu. Untuk bagaimana kita bisa menjadi petunjuk, bagaimana kita bisa menjadi nur untuk membawa teman-teman ataupun yang lain kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 2 pertanyaan dulu ya. Setelah Wira baru dijawab kakak. Silakan. Dengan siapa, Mas? Dengan nama Jumali. Ya, Mas Jumali, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Umi di Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman yang santri-santri Nurul Iman rindukan. Tak lupa kepada penceramah pagi hari ini yang telah memberikan banyak materi. Saya mewakili dari santri Nurul Iman yang bisa hadir di studio TVRI. Izinkan kami bertanya. Mengenai dari mungkin penjelasan tadi, Ustadz, ada yang sedikit kami tanyakan. Bagaimana caranya cahaya Allah itu agar tetap hidup di dalam hati kita? Karena kadang-kadang cahaya itu kadang redup, kadang-kadang terang. Namanya manusia ada naik dan turun seperti itu. Mungkin itu dulu pertanyaan.
Terima kasih, Mas Assalamualaikum Jumali. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hebat-hebat. Subhanallah. Silakan Kakak. Jadi tolong tambahkan Ustaz ya. Baik. Wira dan Jumali. Jumali. Jadi kita ini sesungguhnya adalah cahaya. Hanya fisiknya aja kelihatan. Tapi kata Ustaz tadi, bahwa dalam diri kita ada sebuah cahaya yang sangat indah. Yang bersumber dari Sang Maha Cahaya. Yang cahaya itu kalau terus kita asah ya, seperti batu cincin yang diasah, ya kan, kalau batu akik diasah gimana? Makin mengkilap. Ya kan? Diasahnya dengan cara apa? Berbuat kebaikan. Itu sedang mengasah batu akik. Batu akik itu seperti cahaya yang ada di hati kita, harus terus diasah. Bangun pagi, ya kan? Kalau bisa tahajud dulu sebelum sholat subuh, itu juga menjadikan hati kita menjadi semakin bercahaya. Kemudian setelah sholat tahajud, kita curhat sama Allah, kita berdoa sama Allah, kemudian baca Quran, menambah cahaya di hati kita, makin berkilau tuh batu akik hati kita, ya kan? Kemudian sholat subuh berjamaah di masjid, setiap langkahnya menjadi cahaya lagi. Karena kalau misalnya kita sholat subuh di masjid, ya, yang laki-laki, yang bapak-bapak nih, ya, maka setiap langkah itu mengangkat derajat kemuliaan, menggugurkan dosa. Setiap langkah mengangkat derajat, menggugurkan dosa, kembali semakin bercahaya. Kemudian setelah itu kita, kalau yang pelajar kuliah, yang pelajar mencari ilmu, ya kan, kembali mendapatkan cahaya. Yang mahasiswa ke kampus dengan penuh semangat, dapat cahaya lagi. Yang bekerja berangkat ke kantor dengan penuh semangat, dapat cahaya lagi. Yang host datang ke TV dengan penuh semangat, dapat cahaya lagi dari Allah. Kameramen juga ngesut dengan penuh keikhlasan, bercahaya kembali hatinya. Ya, pemirsa juga kalau nonton acaranya dengan penuh keikhlasan dan dapat ilmu, dapat cahaya lagi. Karena ilmu itu adalah cahaya. Ya, jadi kita sebenarnya diberikan kesempatan nih untuk terus menjadikan hati kita senantiasa bercahaya. Nggak usah jauh-jauh kok, simple kok. Berbuat kebaikan, menolong orang tua, menolong ibu dan ayah, jadi cahaya. Tersenyum kepada orang, jadi cahaya. Memindahkan duri di jalanan atau beling di jalanan, jadi cahaya. Baca surat Al-Asr menjadi cahaya. Memaafkan orang, maka jadi cahaya. Bersodakoh, cahaya. Sholat duha, jadi cahaya. Jadi banyak sebenarnya, ya, sudah Allah berikan kok, dan di dalam Quran dan hadis itu banyak sekali petunjuk untuk supaya kita senantiasa bercahaya. Satu saat nanti, ya, di alam kubur kan gelap gulita. Tiba-tiba datang cahaya. Kita tanya, siapa engkau? Aku adalah surat Al-Asr yang senantiasa engkau baca setiap Jumat pagi. Dan akulah menjadi cahaya di alam kuburmu saat ini. Datang lagi, siapa engkau? Aku adalah kebaikan yang pernah kau lakukan kepada orang lain. Saat itu kau tersenyum kepada hamba Allah. Dan senyum itulah menjadi cahaya yang sekarang menjadi penerang di alam kubur. Siapa engkau? Aku adalah tahajudmu yang senantiasa engkau lakukan di malam hari. Saat orang lain tertidur, kau terbangun. Dan kemudian kau sujud dan ruku kepada Allah Sang Maha Cahaya. Kemudian kau lanjutkan dengan membaca Quran. Dan kemudian kau lanjutkan dengan berdoa kepada Allah. Dan akulah cahaya itu. Semuanya memancarkan energi dan cahaya. Dan sesungguhnya kita adalah energi yang bisa mengeluarkan cahaya. Kita akan sambung kembali dan bersiap-siap kita akan berzikir Asmaul Husna untuk menyemangati pagi hari kita. Tetap di Serambi Islami, semua ada di sini. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya, ia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Bersama para pakar psikologi, kita berbagi cerita, berbagi pengalaman, menghadapi setiap dilema dalam keluarga. Rubrik psikologi juga mengajak Anda ikut berpartisipasi. Kadang kalau yang memang pola asuh di rumah, maaf barangkali ibu yang sering menyubit. Rubrik psikologi setiap Jumat pukul 9 langsung di TVRI. Terima kasih pemirsa, kami di studio juga makin bercahaya, kameramen semua teman-teman makin bercahaya dengan pencerahan yang diberikan oleh Kak Ridwan dan Ustadz. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita untuk berzikir Asmaul Husna. Kak Ridwan silakan. Ya Kak Ulan, sebelum zikir Asmaul Husna, ada sebuah surat bahkan dalam Al-Quran disebut surat An-Nur. Ya, jadi ini salah satu nama Allah yang bahkan diabadikan dalam Al-Quran, surat An-Nur. Dan di dalam surat An-Nur itu ada satu ayat, yaitu ayat 35 yang indah sekali bunyinya. Saya minta Ustadz Sofyan untuk membaca surat An-Nur ayat 35 supaya kita merasakan ya keindahan cahaya Quran. Pemirsa, kita dengarkan dan juga teman-teman saja kita dengarkan dengan sepenuh hati kita ya. Baik, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم Sadaqallahul azim. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah di dalam miskat. Dalam miskat itu ada pelita. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu laksana bintang berkilau. Dinyalakan dengan minyak pohon yang diberkati. Pohon zaitun yang bukan di timur atau di barat, yang minyaknya hampir-hampir menyala dengan sendirinya. Walaupun tiada api menyentuhnya, cahaya di atas cahaya. Allah menuntun kepada cahayanya siapa saja yang Ia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Sungguh Allah mengetahui segala. Pemirsa dan juga adik-adik yang disayangi Allah, Pak Ustadz, Kak Ulan. Hari ini kita kembali mengenal satu nama Allah yang disebut dengan An-Nur yang maha bercahaya. Dan kita akan lanjutkan dengan berzikir Asmaul Husna. Dan Asmaul Husna ini juga adalah cahaya. Setiap satu nama dijaga oleh ribuan malaikat.
Mari sama-sama sebelum kita mulai, kita istighfar dulu. Mudah-mudahan Allah jadikan setiap satu nama yang kita sebut menjadi cahaya di dalam hati kita, menjadi cahaya dalam kehidupan kita, menjadi cahaya di alam kubur kita. Kita istighfar sebelum kita mulai. Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman. Kau yang maha pengasih, Kau yang maha penyayang, Kau yang maha raja, Kau yang maha suci, Kau yang maha damai, Kau yang maha terpercaya, yang maha memelihara, Kau yang maha gagah, yang maha perkasa, yang maha memiliki kebesaran, yang maha menata, yang maha membentuk rupa, yang maha pengampun, yang maha kokoh, yang maha memberikan rizki, yang maha membuka hati, yang maha berilmu, yang maha meluaskan, yang maha mengangkat, yang maha membeningkan, yang maha mendengar, maha melihat, yang maha menilai, yang maha adil, yang maha lembut, Kau yang maha santun, yang maha agung, yang maha pengampun, yang maha bersyukur, yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha menjaga, yang maha memelihara, yang maha berhitung, yang maha mulia, yang maha membaca rahasia hati, yang maha mengabulkan doa, yang maha luas, yang maha bijaksana, yang maha menyejukkan, yang maha menemukan, yang maha membangkitkan, yang maha menyaksikan. Kau yang maha kuat, yang maha memberikan kekuatan, Kau yang maha terpuji ya Hamid, yang maha membuat perhitungan, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan, maha hidup, yang maha mandiri, Kau yang maha tunggal, yang maha esa, Kau tempat kami bergantung, Kau yang maha berkuasa, Kau yang maha awal, yang maha akhir, yang maha nyata, Kau yang maha penerima taubat ya Tawwab, Kau yang maha pemaaf, yang memancarkan kasih sayang, Kau Raja langit bumi, pemilik alam semesta raya, yang memiliki semua keagungan dan kemuliaan. Kau yang maha mengumpulkan, kumpulkan kami kelak di surgamu ya Jami. Kau yang maha kaya, yang maha memberikan kekayaan. Cegah kami untuk berbuat maksiat, yang maha bermanfaat, yang maha cahaya. Beri petunjuk kami ya Hadi. Kau yang maha indah, yang maha kekal, Kau yang maha cerdas, Kau yang maha sabar. Mari kita berdoa dengan sepenuh hati kita. Kita rendahkan hati kita di hadapan Allah yang menatap kita dengan sepenuh cinta, yang menatap kita dengan sepenuh kasih sayang. Ya Allah, ya Nur yang maha bercahaya, berikan kami cahaya,
Jadikan wajah kami cahaya, lisan kami cahaya, pandangan mata kami cahaya. Berikan cahaya di hati kami, di pikiran kami, di setiap langkah kehidupan kami. Bimbing kami agar tidak berjalan dalam kegelapan. Berikan kami cahaya menuju kepadamu, wahai Sang Maha Cahaya. Kelak saat kami meninggal dunia dan kemudian Kau bangkitkan kami dalam keadaan bercahaya. Bangkitkan kami dalam keadaan penuh cahaya. Jangan biarkan Kau bangkitkan kami dalam keadaan gelap gulita, ya Allah, ya Nur. Allah, kami mohon kepadamu, orang-orang yang Kau kumpulkan di studio, para pemirsa yang menyaksikan acara ini, jadikan tubuhnya, belakang, depannya, kanan, kirinya bercahaya, ya Nur. Dan berikan kesempatan kelak berada di belakang barisan Nabi Muhammad SAW. Berikan kesempatan, ya Allah, kami berjumpa denganmu di surga yang indah. Ya Rob, kami tahu, ya Allah, kami hanyalah hamba-Mu yang berlumur dengan dosa. Betapa sering kami hidup dalam kegelapan. Jangan biarkan, ya Allah, sisa kehidupan kami melakukan lagi perbuatan dosa dan maksiat di hadapan-Mu, ya Allah. Jangan biarkan, ya Allah, dosa-dosa yang kami lakukan, maksiat yang kami lakukan menutup cahaya hati kami, ya Rabb. Bersihkan, ya Allah, gugurkan, ya Allah. Ya Allah, kami tahu Kau mendengar doa kami. Kami tahu Kau menatap kami. Kabulkan setiap doa yang kami panjatkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, kita adalah hamba dari Allah An-Nur yang maha bercahaya. Maka jadilah cahaya dimanapun. Sebarkanlah cahaya kasih sayang dimanapun kita berada dan kepada siapapun. Tidak peduli agama, suku apapun, sayangilah karena kita adalah hamba dari Ar-Rahman Ar-Rahim, dari Allah An-Nur, Sang Maha Cahaya. Maaf lahir batin, kita berjumpa lagi insya Allah di hikmah pagi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ridwan, luar biasa doa pagi hari ini. Ustadz juga terima kasih pencerahannya. Teman-teman terima kasih, salam sayang untuk Abi Umi di pondok dan juga pada orang tua ya. Mudah-mudahan kita terus berada di lingkungan yang bercahaya. Amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pagi hari ini kami bisa menginspirasi Anda agar hati kita lebih bercahaya menyambut cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yang bertugas, seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali di pekan Jumat berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir ya khaliq ya bari ya musawwir ya ghaffar ya qahhar ya wahhab ya razaq ya fattah ya alim ya qabid ya basit ya khafid